Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang, yang dimana anggotanya saya sendiri, Anissa Nur Fadila dengan NIM akhir 022, Saudari Luluwal Marjan dengan NIM akhir 024, Hurin Nabila Syam dengan NIM akhir 026, Siti Nur Halisa dengan NIM akhir 061, Alda Wadifa dengan NIM akhir 139, dan yang terakhir, Saudari Naila Amara dengan NIM akhir 144. Di sini kami dari kelompok 4 ingin membawakan atau ingin mempresentasikan mengenai materi penyakit paru obstruktif kronik yang biasa disingkat dengan PPOK. Kalian tahu nggak apa sih PPOK itu? PPOK adalah penyakit progresif yang ditandai dengan keterbatasan aliran udara yang tidak sepenuhnya dapat dipulihkan. Penyakit ini disebabkan oleh partikel-partikel yang berbahaya dan gas-gas yang berbahaya. Dan secara umum, penyakit ini disebabkan oleh asap rokok. Selanjutnya masuk kepada etiologi. Yang pertama yaitu merokok, yang merupakan faktor utama. Nah, merokok merupakan penyebab yang paling sering PPOK, mencakup 80 hingga 90% kasus. Nah, asap rokok memicu peradangan pada saluran napas dan kerusakan jaringan paru. Perokok beresiko 12 hingga 13 kali lebih tinggi meninggal karena PPOK dibanding bukan perokok. Resiko juga dipengaruhi oleh yang pertama yaitu umur saat mulai merokok, jumlah total rokok yang dihisap, kemudian status merokok saat ini, kemudian perokok pasif yaitu seperti anak atau pasangan perokok juga beresiko mengalami gangguan paru akibat paparan asap rokok lingkungan. Kemudian yang kedua dari faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini termasuk semua dari partikel yang terhirup dan dapat menyebabkan peradangan serta cedera pada paru. Asap rokok dan polusi udara yaitu semakin sering terpapar maka semakin tinggi resiko PPOK. Kemudian paparan dari pekerjaan yaitu terjadi pada pekerja tambang emas atau batu bara, industri kaca, keramik, kapas, gandum atau yang terpapar bahan kimia seperti asbes, kemudian toluen diskosinat, dan kemudian paparan asap dari api yang terbuka untuk memasak atau pemanas ruangan yang juga dapat menyebabkan PPOK terutama di negara berkembang. Kemudian ada polusi udara, tetapi polusi udara ini belum terbukti menyebabkan PPOK secara langsung, tetapi dapat memperburuk gejala pada penderita yang sudah memiliki gangguan paru. Kemudian semakin tinggi beban total partikel yang terhirup, misalnya seseorang yang merokok dan juga bekerja di lingkungan berdebu, maka semakin besar resiko terkena PPOK. Kemudian etiologi yang ketiga yaitu faktor pejamu atau host factor, di mana faktor ini berkaitan dengan kondisi bawaan tubuh seseorang yang membuatnya lebih rentan terhadap PPOK, yaitu faktor genetik. Yang pertama yaitu kekurangan A1 antitrypsin atau AAT defisiensi yang merupakan satu-satunya penyebab genetik yang pasti terkait PPOK. Kondisi ini menyebabkan paru mudah rusak karena tidak terlindungi dari enzim perusak jaringan. Kemudian biasanya muncul pada usia muda, yaitu 20 hingga 50 tahun dan dapat diturunkan dalam keluarga. Kemudian hiperresponsivitas saluran napas. Nah, orang dengan asma atau saluran napas yang sensitif bisa mengalami penurunan fungsi paru lebih cepat. Kemudian pada pertumbuhan paru yang tidak optimal, seperti bayi yang lahir prematur, berat badan lebih rendah atau sering sakit paru saat kecil, memiliki paru yang berkembang tidak maksimal, sehingga lebih berisiko terkena PPOK di masa dewasa. Nah, kesimpulannya, PPOK terjadi karena gabungan antara faktor lingkungan dan faktor bawaan tubuh. Faktor yang paling berperan yaitu merokok aktif atau pasif, paparan zat iritan dari lingkungan atau pekerjaan, kemudian faktor genetik, terutama kekurangan A1 antitrypsin dan saluran napas yang sensitif dan pertumbuhan paru yang tidak sempurna. Selanjutnya, patofisiologi dari PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik. Yang pertama, perubahan yang terjadi di paru. PPOK menyebabkan perubahan pada saluran nafas besar, saluran kecil, jaringan paru atau alveoli,
dan pembuluh darah paru. Peradangan kronis akibat paparan zat berbahaya seperti asap rokok atau polusi menjadi penyebab utama kerusakan ini. Selain itu, terdapat ketidakseimbangan antara proteinase atau enzim perusak jaringan dan antiproteinase atau enzim pelindung jaringan, serta adanya stres oksidatif yang memperparah kerusakan paru. Yang kedua, faktor penyebab dan mekanisme kerusakan. Peradangan kronis terjadi akibat paparan berulang zat berbahaya. Stres oksidatif dari asap rokok atau polusi menyebabkan kerusakan sel paru dan memperkuat peradangan. Ketidakseimbangan enzim seperti terlalu banyak enzim perusak atau proteinase atau kurangnya enzim pelindung atau antiproteinase. Contohnya, kekurangan AAT atau alpha-1 antitrypsin menyebabkan rusaknya dinding alveolus dan menimbulkan emfisema. Yang ketiga, sel dan zat yang terlibat dalam peradangan. Pada PPOK, sel utama yang berperan adalah neutrofil, makrofag, dan limfosit T CD8+, yang mana sel-sel ini melepaskan zat peradangan seperti leukotrien B4, interleukin 8, dan TNF-alpha yang merusak jaringan paru. Berbeda dengan asma di mana peradangannya lebih banyak melibatkan eosinofil dan sel mas. Yang keempat, dampak peradangan pada paru. Kelenjar lendir membesar dan produksi lendir meningkat dapat menyebabkan batuk kronis dan dahak berlebih. Kerusakan silia membuat pembersihan lendir terganggu. Saluran nafas kecil menyempit yang bisa disebabkan karena yang pertama, tersumbat lendir dan cairan peradangan. Yang kedua, hilangnya elastisitas paru dan rusaknya dinding alveolus. Yang ketiga, penebalan dinding saluran nafas akibat fibrosis dan peradangan kronis. Ketiga hal ini menyebabkan hambatan aliran udara permanen atau obstruksi. Yang kelima, hiperinflasi dan gangguan pernafasan. Saat saluran udara menyempit, paru sulit mengeluarkan udara sepenuhnya saat ekspirasi. Hal ini menyebabkan hiperinflasi atau paru mengembang berlebihan yang membuat diafragma menjadi datar dan sulit bekerja. Akibatnya, pasien merasa sesak nafas terutama saat aktivitas dan bisa terjadi bahkan saat istirahat pada tahap lanjut. Yang keenam, gangguan pertukaran gas. Kerusakan alveolus dan pembuluh paru menyebabkan pertukaran gas atau oksigen, yakni oksigen dan karbon dioksida terganggu. Seperti hipoksemia yang kadar oksigen darah rendah, hiperkapnia yakni kadar karbon dioksida meningkat pada stadium lanjut. Awalnya hipoksemia hanya terjadi pada saat aktivitas, tetapi akan muncul saat istirahat seiring berkembangnya penyakit. Yang ketujuh, komplikasi lanjutan. Hipoksemia berat dapat memicu peningkatan produksi sel darah merah atau polisitenia untuk membawa lebih banyak oksigen. Hipertensi pulmonal muncul karena tekanan tinggi pada pembuluh darah paru. Akibat dari vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh, kerusakan pembuluh darah kecil yang mana bila berlangsung lama akan menyebabkan cor pulmonale atau gagal jantung sisi kanan. Selain itu, penurunan massa otot juga sering terjadi, menyebabkan lemah, mudah lelah, dan berkurangnya kemampuan beraktivitas. Kesimpulannya, PPOK terjadi akibat peradangan kronis, stres oksidatif, dan ketidakseimbangan enzim, yang mana menyebabkan penyempitan saluran nafas, kerusakan alveolus, serta gangguan pertukaran gas, dan hingga komplikasi jantung dan otot. Baik, saya akan menjelaskan tentang manifestasi klinis. Yang pertama ada gejala. Gejala yang pertama itu batuk kronis, dapat bersifat hilang timbul, kemudian kadang tidak produktif atau tidak berdahak. Yang kedua ada produksi dahak berlebih yang terjadi terus-menerus dalam jangka panjang. Yang ketiga ada sesak nafas
di mana sesak nafas ini semakin berat seiring waktu, terutama saat beraktivitas atau berolahraga. Dapat disertai dengan penurunan toleransi terhadap aktivitas fisik, rasa berat di dada, dan mengi atau bunyi nafas tambahan. Kemudian yang kedua ada tanda fisik. Yang pertama dapat dangkal, yang kedua frekuensi nafas meningkat saat istirahat, yang ketiga bentuk dada seperti tong akibat pengembangan paru berlebihan, yang keempat mengembuskan nafas dengan bibir mengerucut, yang kelima penggunaan otot bantu pernapasan seperti otot leher atau bahu, dan yang keenam itu ada cyanosis. Pada membran mukosa, bibir atau kuku tampak kebiruan, terutama pada tahap lanjut penyakit. Kemudian diagnosa. Yang pertama itu ada dasar diagnosa. Diagnosa PPOK ditegakkan berdasarkan yang pertama, gejala pasien seperti sesak nafas, batuk kronis, dan produksi dahak berlebih. Yang kedua, riwayat paparan faktor risiko misalnya asap rokok, debu, bahan kimia, atau polusi udara di tempat kerja. Yang ketiga, pemeriksaan fungsi paru untuk memastikan adanya hambatan aliran udara. Kemudian ada pemeriksaan spirometri. Spirometri digunakan untuk menilai kapasitas dan fungsi paru-paru meliputi yang pertama VFC, total volume udara yang dapat dihembuskan setelah menarik nafas maksimal. Yang kedua ada VAV, volume udara yang dihembuskan dalam 1 detik pertama. Yang ketiga ada langkah pemeriksaan. Yang pertama itu ada VAV diukur setelah pemberian bronkodilator. Yang kedua 10-15 menit setelah agonis B, kerja singkat, atau yang ketiga ada 30-45 menit setelah antikolinergik, kerja singkat, atau kombinasi keduanya. Kemudian yang selanjutnya ada kriteria diagnosa. Diagnosa PPOK dikonfirmasi bila hasil spirometri menunjukkan VAV atau VFC kurang dari 70% setelah pemberian bronkodilator. Hasil ini menunjukkan adanya hambatan aliran udara yang tidak sepenuhnya reversibel. Yang selanjutnya, klasifikasi derajat keparahan berdasarkan GOLD. Berdasarkan nilai VAV, persen dari prediksi normal dan gejala klinis, PPOK dibagi menjadi ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Yang selanjutnya ada penilaian gejala dan kualitas hidup. Untuk menilai tingkat keparahan gejala dan dampaknya terhadap aktivitas pasien, digunakan kuesioner berikut. Yang pertama, CAT, yang kedua ada MMRC, dan yang ketiga ada CCQ. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai terapi non-farmakologi oleh penderita penyakit paru obstruktif kronik, yang dimana yaitu edukasi pasien. Kita dapat mendidik pasien mengenai penyakit PPOK, rencana perawatan, serta strategi untuk memperlambat progresi penyakit dan mencegah komplikasi. Yang kedua yaitu penghentian merokok dan pencegahan paparan zat berbahaya. Berhenti merokok merupakan intervensi paling penting untuk mencegah perkembangan PPOK, hindari paparan debu, asap pekerjaan, serta racun lingkungan lainnya. Yang ketiga yaitu rehabilitas paru. Program ini meliputi latihan fisik atau olahraga teratur, latihan pernapasan, pengobatan medis yang optimal, dukungan psikososial, dan pendidikan kesehatan berkelanjutan. Keempat yaitu vaksinasi, di mana kita dapat memberikan 2 vaksin. Yang pertama vaksin influenza dan vaksin pneumococcus. Adapun vaksin influenza diberikan setiap tahun, sedangkan vaksin pneumococcus menurut CDC merekomendasikan vaksin polisakarida pneumococcus 23 valen atau untuk usia 2-64 tahun dengan penyakit paru kronis, perokok berusia lebih dari 18 tahun, dan semua orang berusia lebih dari 65 tahun. Adapun menurut pedoman GOLD merekomendasikan vaksin pneumococcus untuk pasien PPOK di atas usia 65 tahun atau pasien di bawah 65 tahun dengan penyakit penyerta kurang dari 40% dari nilai prediksi.
Kelima, yaitu terapi oksigen jangka panjang, dilakukan setelah pasien dalam kondisi stabil dan farmakoterapi telah dioptimalkan. Diberikan jika ditemukan salah satu kondisi berikut atau dikonfirmasi 2 kali dalam 3 minggu. Yang pertama yaitu PaOA istirahat kurang dari 55 ml kolon merkuri atau 7,3 kilopascal atau SaO2 kurang dari 88% dengan atau tanpa hiperkapnia. Yang kedua yaitu PaO2 istirahat 55 sampai 60 ml kolon merkuri atau 7,3 sampai 8,0 kilopascal atau SaO2 kurang dari 88% disertai gagal jantung kanan, polisitemia atau hipertensi pulmonal. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemberian. Pemberian ini oksigen diberikan melalui kanula hidung dengan kecepatan 1 sampai 2 liter per menit, memberikan FiO2 sekitar 24 sampai 28%. Tujuannya yaitu untuk menjaga PaO2 kurang dari 60 ml kolon merkuri atau 8,0 kilopascal. Sekian, saya serahkan kepada teman saya. Terapi farmakologi PPOK. Yang pertama ada bronkodilator. Obat ini membantu melepaskan otot saluran napas sehingga udara lebih mudah masuk dan keluar dari paru-paru. Bronkodilator terbagi menjadi 2. Ada bronkodilator kerja cepat dan ada bronkodilator kerja panjang. Untuk bronkodilator kerja cepat ada SABA dan SAMA. SABA ialah short acting beta agonis, contohnya albuterol dan levalbuterol. Obat ini digunakan saat serangan sesak napas datang. Bisa digunakan 4-6 kali sehari sesuai kebutuhan. Adapun SAMA yaitu short acting muscarinic antagonis, contohnya ipratropium bromid. Bisa dipakai sendiri atau bersama dengan SABA untuk hasil lebih baik. Tujuan obat ini untuk mengatasi sesak dengan cepat saat kambuh. Untuk bronkodilator kerja panjang ada LABA dan LAMA. Untuk LABA yaitu long acting beta agonis, contohnya formoterol, salmeterol, indacaterol, dan olodaterol. Digunakan 1-2 kali sehari untuk menjaga agar saluran nafas tetap longgar dalam jangka panjang. Untuk LAMA atau long acting muscarinic antagonis ada contoh obatnya tiotropium, aclidinium, glycopyrrolate, dan umeclidinium. Ini membantu mengurangi kekambuhan seperti serangan sesak berulang. Tujuannya untuk mengontrol gejala setiap hari dan mencegah kekambuhan. Yang kedua ada kortikosteroid inhalasi. Contohnya beclomethasone, budesonide, fluticasone, dan mometasone. Biasanya digunakan 1-2 kali sehari, terutama untuk pasien PPOK berat atau yang sering kambuh. Sering dikombinasikan dengan LABA agar lebih efektif. Tujuan obat ini untuk mengurangi peradangan di saluran nafas dan mencegah serangan kambuh. Yang ketiga ada kombinasi inhaler. Inhaler kombinasi berisi 2 atau lebih jenis obat dalam satu alat, sehingga lebih praktis digunakan dan efek terapinya lebih kuat. Kombinasi ini biasa diberikan untuk pasien dengan gejala sedang sampai berat. Contohnya ada kombinasi antara SABA dan SAMA. Obatnya itu albuterol plus ipratropium. Digunakan bila satu bronkilator tidak cukup mengatasi sesak. Kombinasi ini bekerja cepat membuka saluran napas dari 2 sisi mekanisme berbeda. Kemudian ada kombinasi antara LABA dan LAMA, contohnya tiotropium tambah olodaterol, atau bisa dengan glycopyrrolate ditambah dengan formoterol. Obat ini cocok untuk pasien dan gejala harian yang cukup berat, efektif, mencegah kekambuhan dan meningkatkan kapasitas aktivitas. Selanjutnya ada gabungan kombinasi dari ICS dan LABA, contoh obatnya budesonide dan formoterol.
diberikan pada pasien yang sering kambuh atau memiliki tanda peradangan tinggi, misalnya kadar eosinofil meningkat. Adapun triple kombinasi yaitu ICS ditambah dengan LABA dan LAMA. Contoh obatnya fluticasone ditambah dengan umeclidinium dan ditambah vilanterol. Obat ini untuk pasien PPOK berat yang belum terkontrol walau sudah memakai 2 obat kombinasi. Yang keempat ada obat oral. Beberapa obat diminum sebagai tambahan terapi bila inhaler tidak cukup membantu. Namun penggunaannya harus hati-hati karena bisa menimbulkan efek samping. Contoh obatnya ada roflumilast, mengurangi peradangan dan mencegah eksaserbasi terutama pada pasien PPOK dengan dahak, diminum sekali sehari. Obat yang kedua ada theophylline, termasuk bronchodilator oral, tetapi jarang digunakan sebagai obat sekarang karena efek sampingnya yang cukup banyak dan mudah berinteraksi dengan obat lain. Ya, itulah tadi materi mengenai rinitis dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.